Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Febrianti, saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Warmadewa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fermentasi. Baik, yang pertama, apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan tanpa udara atau oksigen. Istilah ini sering disebut dengan anaerobik. Kemudian, biasanya agar proses fermentasi berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang akan membantu memecah glukosa menjadi alkohol atau asam. Kemudian, fungsi dari fermentasi. Yang pertama, menyelamatkan makanan dari berbagai masalah makanan. Salah satu masalah makanan adalah roti tidak mau mengembang. Dengan adanya ragi, maka roti menjadi mengembang. Kemudian yang kedua, penganekaragaman pangan. Dengan adanya penganekaragaman pangan, maka kebutuhan akan pangan menjadi lebih tercukupi. Kemudian yang ketiga, memperpanjang masa penyimpanan. Misalnya dengan adanya bakteri Rhizopus oligoporus pada bahan makanan, kacang kedelai, maka akan menghasilkan tempe yang tahan busuk lebih lama. Kemudian yang terakhir, meminimalkan kerugian dengan masa penyimpanan yang bertambah panjang, maka kerugian akan berkurang. Kemudian, jenis-jenis fermentasi. Jenis fermentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Homofermentatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contohnya yaitu proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. Kemudian, heterofermentatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol sama banyak. Contohnya yaitu proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Kemudian bagian yang kedua, jenis fermentasi berdasarkan penggunaan oksigen. Yang pertama, fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang memerlukan oksigen. Kemudian fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, jenis fermentasi berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba. Yang pertama, fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas. Kemudian yang kedua, fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Kemudian yang terakhir, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Manfaat dari fermentasi. Yang pertama, memperkaya variasi makanan dengan menggunakan aroma, rasa, dan komposisi makanan. Kemudian mengawetkan makanan dengan memproduksi sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam besaran yang relevan. Kemudian memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino bersama vitamin. Kemudian menghemat waktu dan sumber kapasitas yang dibutuhkan dalam proses makanan. Kemudian makanan berfermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bagi yang mengkonsumsi. Kemudian yang terakhir, manfaat makanan dan minuman berfermentasi dapat meningkatkan nilai jual produk serta bernilai ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Keasaman atau pH. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, namun kalau oksigen cukup jumlahnya dan kapasitas bisa tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam itu akan hilang. Kemudian mikroba. Fermentasi umumnya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini bisa disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Kemudian oksigen. Udara atau oksigen ketika fermentasi mesti diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya dalam pertumbuhan atau membentuk sel-sel dan untuk fermentasi. Contohnya ragi akan tumbuh lebih baik dalam keadaan anaerobik
Namun keduanya akan melakukan fermentasi pada gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang kemudian selanjutnya suhu. Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang didominan ketika fermentasi. Tiap-tiap mikroorganisme yang mempunyai suhu pertumbuhan yang maksimal, suhu pertumbuhan minimal, dan suhu optimal, yakni suhu yang memberikan terbaik dan memperbanyak diri tercepat. Kemudian waktu. Laju perkembangan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Contoh fermentasi. Yang pertama ada yogurt. Yogurt merupakan hasil fermentasi bakteri asam laktat, di mana kandungan laktosa dan dalam susu diubah menjadi asam laktat. Kondisi ini akan membuat susu mengalami pendidihan. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dikemas dalam bentuk yogurt. Kemudian tempe. Tempe adalah hasil fermentasi dari kacang kedelai dengan menggunakan jamur-jamur dari genus Rhizoporus. Selain banyak kandungan protein, tempe juga gampang dicerna tubuh karena saat proses fermentasi, jamur Rhizopus telah menghasilkan enzim protease dan enzim lipase yang menguraikan beberapa zat makanan menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna tubuh. Contoh fermentasi. Kemudian berikutnya ada oncom. Oncom merupakan hasil fermentasi dari ampas tahu dengan menggunakan jamur Neurospora cytophylla. Jamur ini memproduksi beberapa enzim yang mengakibatkan oncom menjadi lebih lunak dan empuk. Kemudian tape. Tape juga dihasilkan dari proses fermentasi. Ada banyak hal bisa digunakan untuk membuat tape, seperti singkong, kedelai hitam, ketan putih, dan lain sebagainya. Nantinya bahan tersebut akan mengalami fermentasi dengan bantuan ragi. Prosesnya berlangsung sekitar 2-3 hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.